Selamat sore Pak Ranto, kami bertiga akan membahas kembali mengenai tugas kami yang dimana pada kali ini materi yang akan kami bahas adalah mengenai ideologi berdasarkan bacaan dari karya Francisco Budi Hardiman yang berjudul Ideologi sebagai Pemikiran Politis. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ideologi dalam arti peyoratif dan juga deskriptif serta mengapa demokrasi itu bukan termasuk ideologi. Dalam arti peyoratif sendiri, ideologi itu mempunyai pengertian yang bersifatnya negatif atau buruk, di mana ideologi itu dianggap sebagai alat untuk memanipulasi masyarakat atau membentuk kesadaran secara palsu demi kepentingan kelompok tertentu. Jadi, masyarakat itu dibuat percaya bahwa kepentingan suatu kelompok itu adalah kepentingan bersama. Dan pengertian ini itu dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx yang melihat ideologi sebagai alat mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Sedangkan dalam arti deskriptif, ideologi itu dipahami lebih secara netral, di mana ideologi manusia itu adalah seperangkat gagasan atau pemikiran politik yang membahas pandangan mengenai manusia, mengenai proses sejarah, dan bagaimana kehidupan sosial dan politik yang seharusnya diatur. Dan dalam pengertian ini, ideologi itu dipelajari sebagai sistem pemikiran, bukan langsung dianggap benar atau salah. Nah, selanjutnya, demokrasi itu apakah termasuk ideologi atau bukan? Jawabannya bukan, karena demokrasi itu bukan kumpulan ajaran yang memiliki tujuan politik tertentu, melainkan demokrasi itu sistem pemerintahan atau aturan main yang memberi kesempatan kepada banyak orang, kepada masyarakat, berbagai ideologi untuk berkembang dan saling bersaing secara damai. Jadi, demokrasi ini bersifat prosedural sehingga dapat diisi oleh berbagai pandangan politik yang berbeda. Berikutnya akan dilanjutkan oleh CNI. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ideologi-ideologi politik yang berkembang dalam konfrontasinya dengan liberalisme. Menurut Hardiman, liberalisme ini merupakan salah satu ideologi modern yang paling awal berkembang. Oleh karena itu, banyaknya ideologi lain yang muncul sebagai bentuk kritik maupun penyempurnaan terhadap liberalisme. Ideologi yang pertama adalah konservatisme, di mana konservatisme ini mengkritik liberalisme yang dianggap terlalu percaya pada perubahan. Kaum konservatif lebih menekan pentingnya menjaga tradisi dan juga berhati-hati terhadap perubahan yang terlalu cepat. Berikutnya, ada juga Marxisme dan komunisme, yang mana ini mengkritik liberalisme karena dinilai hanya menguntungkan pemilik modal dan juga menciptakan ketidakadilan sosial. Dari perkembangan pemikiran tersebut, kemudian lahirlah sosialisme demokratis yang tetap memperjuangkan keadilan sosial, tetapi melalui sistem demokrasi. Selain itu juga terdapat anarkisme yang ingin menghapus negara demi kebebasan individu. Feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender dan juga ekologisme yang mengkritik kerusakan lingkungan akibat modernisasi, serta adanya fundamentalisme yang muncul sebagai reaksi terhadap liberalisme dan juga sekularisme. Semua ideologi tersebut berkembang melalui dialog maupun pertentangan dengan liberalisme. Oke, terakhir akan saya bahas kenapa anarkisme itu sering dianggap sebagai konsekuensi liberalisme dan persamaan antara nasionalisme, fasisme, serta feudalisme. Nah, kalau dari anarkisme itu dianggap sebagai konsekuensi liberalisme karena dia sama-sama mengutamakan kebebasan individu. Bedanya, liberalisme masih menganggap negara diperlukan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Sementara itu, anarkisme beranggapan bahwa keberadaan negara itu justru membatasi kebebasan manusia. Nah, oleh karena itu, kaum anarkis menginginkan masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan negara. Namun, menurut Hardiman, gagasan tersebut sulit diterapkan karena tanpa hukum dan negara akan muncul resiko penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang lebih kuat. Nah, lalu lanjut ke nasionalisme, fasisme, dan fundamentalisme. Itu mereka punya persamaan karena ketiganya sama-sama menekankan identitas kolektif. Nasionalisme berpusat pada bangsa,
fasisme pada ras dan kepemimpinan yang kuat. Sedangkan fundamentalisme pada identitas agama. Nah, lalu selanjutnya mereka berusaha menghidupkan kembali identitas yang dianggap asli atau murni sebagai respons terhadap perubahan yang dibawa modernitas. Nah, yang terakhir, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ideologi tidak selalu punya makna yang negatif. Kalau dipahami secara deskriptif, ideologi merupakan berbagai cara berpikir mengenai kehidupan politik. Dalam masyarakat demokratis, berbagai ideologi dapat hidup berdampingan dan bersaing secara damai melalui aturan demokrasi, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri gagasan mana yang paling sesuai untuk diterapkan. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.